Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik, kita akan lanjutkan belajar dari rumah untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk kali ini kita akan bahas mengenai peluang ya. Nah, peluang itu apa sih? Nah, biasanya peluang itu adalah kalau bahasa kitanya itu sebuah kesempatan yang harus diambil ya. Biasanya peluang baik. Kalau peluang buruk berarti kesempatan yang tidak harus diambil. Nah, jadi peluang ini atau kesempatan ini adalah sesuatu hal yang kemungkinan ya. Nah, itu menurut bahasa kita. Nah, untuk menurut pengertiannya itu sendiri adalah peluang itu sendiri adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian ya. Nah, jadi peluang ini bisa berkaitan dengan taksiran ya. Misalnya kamu sedang bermain dadu atau bermain koin ya. Nah, tentunya ya banyak contohnya ya. Contoh untuk di dalam penerapan kejadiannya. Nah, di dalam peluang ini yang harus kita ketahui tentunya ada beberapa istilah komponennya. Yang pertama ada ruang sampel, yang kedua titik sampel, dan yang ketiga adalah kejadian. Ruang sampel ini adalah himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Jadi boleh dikatakan semua hasil percobaan ya, itu ruang sampel ya. Kalau titik sampel itu anggota yang ada di ruang sampel. Jadi bagian-bagiannya yang ada di dalam satu ruang sampel tadi, atau yang ada di dalam hasil semua tadi. Jadi anggota yang ada di dalamnya. Nah, kalau kejadian itu sendiri adalah himpunan bagian dari ruang sampel atau bagiannya, tapi mirip ya dengan titik sampel. Nah, untuk rumus peluang di sini ada peluang secara teoretik ya. Jadi di mana peluang atau kemungkinan banyaknya peluang ya yang akan terjadi itu sama dengan perbandingan antara banyaknya kemungkinan A pada sebuah titik sampel tertentu, maksudnya berbanding banyaknya semua kemungkinan atau banyaknya hasil ruang sampel tadi ya. Oke, nah di sini salah satu contoh penerapannya, misalnya di sini lemparkanlah dua buah dadu secara bersamaan, tentukan ruang sampel dan titik sampel. Nah, biasanya di dalam melemparkan sebuah dadu, kalau dua ya, tentunya di sini ada dua anggota ya. Dadu pertama ya, di sini memiliki anggota ataupun hasilnya, sisi-sisinya itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dadu pertama, dadu perduanya sama ya, 1 sampai 6. Nah, dari 12 pasang ini ya, kalau kita lempar ya secara bersamaan ya, dengan semua ya, semua muka ya atau sisi dadu itu ada kesempatannya ya, berarti kita lempar ya semua ya. Makanya di sini diilustrasikan setiap anggotanya itu akan memiliki satu lemparan nih, kemungkinan yang sama, misalnya 1 dengan 1 kemungkinan ya, 1 dengan 2 atau 2 dengan 2 ya, sampai 6 dengan 6 ya. Nah, dari semua kemungkinan hasil ini ya,
dari dua dadu tadi ya, yang masing-masing memiliki 6 anggota ya, atau 6 muka ya, maka di sini kalau terkumpul hasilnya itu ya secara keseluruhan yang dinamakan dengan ruang sampel. Jadi banyaknya semua hasil kejadiannya di sini ruang sampel berarti ya, semuanya ini ya yang memiliki pasangan-pasangan ini. Nah, untuk satu sampel saja misalnya, atau satu titik ini misalkan 4.1, 4.2 atau 4.6 saja, itu yang dinamakan dengan titik sampel ya. Jadi kalau ruang sampel itu ditulisnya secara keseluruhan, kalau titik sampel itu jadi masing-masing ya, 1.1, kemudian 1.2 itu ya. Jadi satu titik ini adalah titik sampel tersendiri ya. Oke, nah itu ya contoh ilustrasi penerapan ruang sampel dan titik sampel. Nah, untuk penerapan peluang ini ya, ruang sampel titik sampel ini bisa dengan 3 cara. Bisa dengan membuat tabel seperti ini, bisa dengan membuat diagram pohon, dan bisa dengan membuat dengan daftar anggota ya. Nah, itu ya bisa dengan 3 cara ya penyajian datanya itu ya, atau penerapan ruang sampel dan titik sampelnya itu ya. Nah, kali ini hanya satu saja ya contohnya. Nah, lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini sebuah dadu dilempar satu kali maksudnya ya. Berapakah peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima ya. Nah, masih ingat anak-anakku bilangan prima itu apa? Nah, tentunya bilangan prima itu suatu angka ya, atau bilangan yang mana itu dia itu hanya bisa dibagi oleh satu dan angka itu sendiri ya. Misalnya angka 2 bisa dibagi 1, bisa dibagi dengan 2 itu sendiri. Kemudian angka 3 bisa dibagi dengan 1, bisa dibagi dengan 3 itu sendiri. Tidak bisa dibagi dengan yang lain. Bisa dibagi dengan yang lain, cuman hasilnya nanti akan pecahan ya, atau desimal. Nah, itu ya maksudnya bilangan prima itu. Nah, karena ini satu buah dadu tentunya akan memiliki 6 anggota ya. Nah, atau 6 kelompok, bukan 6 kelompok ya, 6 muka ya. Sisi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6. Jadi satu buah dadu itu memiliki 6 buah anggota ya. Nah, jadi misal kejadian di A ya, kejadian yang muncul dadu bilangan prima itu apa saja? Nah, bilangan prima itu kan tadi ya, suatu bilangan atau angka itu yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri ya. Nah, contohnya berarti 2, 3 dan 5 dari ke-6 anggota ini. Berarti kita tulis 2, 3 dan 5. Nah, banyaknya kemungkinan kan ada 6 anggotanya, berarti semuanya ditulis kembali. Berarti karena yang ditanya adalah peluang, berarti banyaknya kemungkinan dibagi dengan banyaknya semua kemungkinan. Berarti karena ini ya, kejadian muncul mata dadu bilangan prima kemungkinannya ada 3 ya, 3 anggota, misalnya anggota kedua, anggota ketiga, anggota kelima ya. Nah, berarti ini ada 3 ya. Tulis di sini ada 3. Karena ini semuanya kemungkinan atau semua anggotanya itu ada 6 ya. Berarti 6 ditulis. Berarti 3/6. Setelah itu kita perkecil, berarti 3 dibagi 3 adalah 1, 6 dibagi 3 adalah 2. Jadi peluang muncul mata dadu bilangan prima itu adalah setengah dari satu buah dadu. Nah, contoh kedua ini, peluang yang muncul mata dadu yang berjumlah
7. Pertanyaannya ini terlalu atas ya. Coba kita lihat ke bawah. Nah, jadi pada pelemparan 2 buah dadu, peluang muncul mata dadu berjumlah 7 adalah, nah di sini ada rumus cepatnya. Ini jumlahnya misalnya ini 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12 ya. Ini diilustrasikan. Kemudian banyaknya atau polanya dari 1 sampai 6 kembali lagi ke 1 ya. Itu polanya. Karena ini 2 buah dadu dilempar ya. Peluang muncul mata dadu berjumlah 7. Nah, karena yang berjumlah 7 itu memiliki 6 pola atau urutan ke 6 ya. Maka ini dinamakan dengan banyaknya kemungkinan ya, angka 6 ini. Kemudian untuk memperoleh banyaknya semua kemungkinan, berarti si angka 6 ini dipangkat 2 kan. 6 dikali 6 sama dengan 36. Kemudian peluang yang munculnya itu adalah 6 per 36. Jadi peluang muncul mata dadu berjumlah 7 maksudnya ya. Ini teh. Berjumlah 7 adalah 6. Nah, seperti itu caranya ya. Ini adalah rumus cepat ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya pemaparan hari ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengerti ya. Silahkan lebih lanjut kamu pelajari di rumah, bisa searching, bisa cari referensi yang lain, dan jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Dan persiapkanlah diri Ananda sekalian, karena untuk minggu depan kita akan melakukan PAT ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.